Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema rupa asli iblis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sholeh bin Sa'id, dari Abu Sahal, dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika iblis sang musuh Allah mendatangi Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka bercakap-cakap. Nabi Yahya berkata kepada iblis, Abu Murrah, kata Yahya, nama sebenarnya iblis adalah Al-Harts dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena dia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Adam, dan dia iblis menolaknya. Nabi Yahya berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah. Mintalah. Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Yahya itu, iblis berkata, kamu meminta sesuatu yang berat. Permintaan kamu membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang. Keesokan harinya pada saat yang ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya. Dia melihat ketentuan Allah yang agung. Tiba-tiba iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Dia memiliki 4 tangan. 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Dia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Dia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek-robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Itulah rupa asli iblis, musuh Allah dan musuh manusia. Selanjutnya Nabi Yahya berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda-benda yang ada di atas bajumu. Apa itu? Iblis menjawab,
benda ini menyerupai milik orang Majusi. Akulah yang membuat agama Majusi dan aku pemeluk agama tersebut. Nabi Yahya kembali bertanya, jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya pastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia yang paling setia. Nabi Yahya bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesori dan perhiasan wanita. Salah satu aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Nabi Yahya kemudian bertanya, apa gunanya lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentak-hentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas dan lupa kepada agamanya. Nabi Yahya kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hatinya orang-orang soleh. Nabi Yahya pun berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Adam alaihissalam. Tadinya aku adalah golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatiku. Aku pun berubah bentuk dari malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang. Nabi Yahya melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu pada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semuanya tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya kamulah satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah sebuah riwayat hadis yang menceritakan tentang rupa asli iblis yang begitu menyeramkan, begitu jelek, sesuai dengan perbuatan kelakuan iblis kepada manusia, yang mana iblis selalu berusaha menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berusaha menjerumuskan manusia, berusaha menggoda manusia agar lupa kepada Tuhannya, agar mengikuti jejak
iblis masuk neraka jahanam. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.